Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa la taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bi saumi yaumin wa la yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al hadis au kamakol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang berupa umur panjang, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, khususnya yang kita lakukan pada malam ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa meneladani apa saja yang telah disunahkan oleh beliau sampai akhir hayat kita. Harapan kita mudah-mudahan kita semua dikelompokkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, tanpa terasa kita malam ini berada di tanggal 18, Pak. Kita 17 ya. Kita berada di tanggal 17 bulan Sya'ban ya. Belum kita masuk ke materi, Pak. Jadi ada beberapa hal, Pak nggih.
yang berkaitan dengan akhir bulan Sa'ban. Yang pertama Pak, yang pertama Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fikih Sunnah jilid 1 halaman nomor 280 ketika beliau menjelaskan ayat wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah orang itu mengganti di hari yang lain. Orang yang mengganti puasa itu namanya kan qadha, Pak. Jadi orang yang punya hutang puasa, orang yang punya hutang puasa, maka orang itu punya kewajiban untuk mengqadha atau mengganti di hari yang lain, gitu. Kemudian pertanyaannya Pak nggih, kalau orang itu punya hutang puasa, kemudian Ramadan yang selanjutnya sudah datang, sementara dia puasanya belum di sahur Pak, ini kan berarti tinggal 13 hari nggih. Misalnya orang punya hutang 14 hari, sekarang harinya tinggal 13 hari nggih. Jadi orang yang punya hutang puasa, Ramadan lagi sudah datang, dan hutangnya itu belum dibayar. Itu kalau menurut Imam Nawawi Pak. Kalau menurut Imam Nawawi, orang yang punya hutang puasa, kemudian Ramadannya itu datang lagi, datang kembali Ramadan berikutnya, maka orang itu punya kewajiban puasa Ramadan dulu, kemudian setelah Ramadan baru mengganti tanpa membayar fidyah. Tetapi menurut pendapat yang lain Pak, misalnya menurut pendapatnya Imam Malik dan menurut pendapatnya Imam Syafi'i, orang yang punya hutang puasa, orang yang punya hutang puasa, kemudian Ramadan lagi sudah datang dan belum dibayar. Kalau dia ngulur-ngulurnya membayar puasa itu karena ada undur Pak, maka orang itu cuma punya kewajiban mengganti puasa. Tetapi apabila orang punya hutang puasa itu dia tidak ada undur, dia sebetulnya ada kesempatan untuk mengganti, tapi tidak segera diganti. Punya hutang mestinya kan cepat diganti Pak, tapi karena mungkin faktor malas atau apa, oleh orang itu nggak segera diganti, akhirnya Ramadan berikutnya datang, maka orang itu punya kewajiban dua Pak, punya kewajiban mengganti puasa, dan nomor dua punya kewajiban membayar fidyah. Itu apabila orang punya hutang puasa tidak segera disaur tanpa alasan, kemudian Ramadan yang berikutnya sudah datang, maka orang itu punya kewajiban dua. Satu, wajib mengganti puasa, yang nomor dua wajib membayar fidyah. Makanya ini ada kesempatan 13 hari barangkali mungkin ada keluarga kita, anak-anak kita yang punya hutang, itu cepat-cepat diingatkan Pak, daripada nanti punya kewajiban dua. Itu yang pertama. Yang nomor dua Pak, tadi di awal saya kutipkan hadis Nabi mengatakan la taqaddamu ramadhana bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu. Janganlah kalian itu mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau puasa 2 hari. Ini misalnya, kalau Muhammadiyah kan sudah menentukan Ramadan tanggal 18 hari Rabu gitu. Ramadan tanggal 18 hari Rabu, berarti puasa hari Senin dan Selasa tidak boleh Pak. Jadi orang puasa 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan itu hukumnya haram. Misalnya jenengan puasanya besok tanggal 19, berarti tanggal 18 dan 17 tidak boleh.
Kalau jenengan puasanya tanggal 18, nggih, berarti tanggal pinten? Tanggal 16 dan 17 tidak boleh. Illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu, kecuali seorang laki-laki yang dia itu biasa berpuasa, kemudian orang itu monggo, misalnya ngeten, ini kan kebetulan 2 hari sebelum Ramadan kan harinya Senin, jenengan sudah terbiasa puasa Senin Kemis, maka boleh Pak melakukan puasa walaupun 2 hari sebelum Ramadan, karena kita itu terbiasa, kita terbiasa melakukan puasa, boleh. Tapi kalau tidak terbiasa tidak boleh. Atau mungkin ngeten, jenengan terbiasa melakukan puasa Daud, puasa Nabi Daud, kebetulan Rabu besok itu, Selasanya, Selasa itu giliran waktu kita berpuasa, maka boleh. Tapi kalau kita tidak pernah punya kebiasaan melakukan puasa, kemudian kita melakukan puasa 1 hari atau 2 hari, mungkin niatnya nyaur utang atau mungkin niatnya latihan, itu insyaallah tidak boleh. Nggih. Niku damel mukadimah, mudah-mudahan jadi tambahan pengetahuan bagi saya pribadi dan bagi jenengan semua. Bapak-bapak yang berbahagia, tema kita pada malam hari ini adalah bekal untuk menyongsong bulan Ramadan. Sekarang kita berada di tanggal 17 bulan Sya'ban. Berarti insyaallah kalau kalendernya 30, berarti 13 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, Pak, nopo Pak ingkang kedah kita siap nih nopo? Apa bekal apa kira-kira yang perlu kita persiapkan? Yang pertama Pak nggih, yang pertama yang perlu kita siapkan itu ilmu, Pak. Ilmu itu ya mungkin pertama ilmu tentang fikih puasa, tentang masalah-masalah puasa. Kenapa ilmu itu penting, Pak? Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu matur ngeten. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal, Pak. Jadi amal kita itu punya pemimpinnya namanya ilmu. Wal amalu tabi'uhu, dan amal itu sebagai pengikutnya. Coba Pak, nyanting kali Pak nggih. Wonten Al-Qur'an suratnya surah Al-Isra. Ayat nomor 36, Allah dawuh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 17 nggih. Surah 17. Ayatnya ayat nomor 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Monggo Pak. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Wala takfu, dan janganlah kamu melakukan, kata Allah, ma apa-apa laisa yang tidak ada laka bagi kamu Muhammad ilmu. Muhammad, kamu jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Kenapa tidak boleh? Inna sam'a, karena pendengaran kita, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi ketika kita beramal, Pak, ketika kita melakukan amal ibadah, ketika kita melakukan segala sesuatu, amal itu enggak boleh Pak, kita itu ngira-ngira. Jadi hanya dikira-kira, hanya berdasarkan prasangka, itu enggak boleh. Orang beramal itu harus didasari dengan ilmu.
Pernah ada kasus Pak, di zaman Nabi, ada seorang sahabat yang namanya Abu Burdah. Abu Burdah itu adalah paman dari Barok bin Azib. Jadi pada suatu ketika Abu Burdah matur ngeten, ya Rasulullah, fa inni nasaktu sati qabla shalah wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa surbin wa ahbabtu an takuna sati awwala ma yudbahu fi baiti fadabahtu sati wa tahaddaitu qabla an atiyas shalah. Ada seorang sahabat yang namanya Abu Burdah itu matur ngeten, ya Rasulullah, ya Rasul, fa inni nasaktu sati qabla shalah. Ya Rasul, aku telah menyembelih kambingku sebelum aku melakukan sholat Idul Adha. Wa araftu annal yauma yaumu aklin wa surbin. Aku tahu kalau hari raya Idul Adha itu adalah hari untuk makan, hari untuk minum, Pak. Wa ahbabtu an takuna sati awwala ma yutbahu fi baiti. Aku ingin kambingku itu adalah kambing yang disembelih pertama kali. Fadabahtu sati, maka aku sembelih kambingku itu. Wa tahaddaitu qabla an atiyas shalah. Kemudian kambingku itu aku hidangkan sebelum aku melakukan sholat Idul Adha. Jadi orang ini melakukan amal ibadah ngiro-ngiro, Pak. Karena Idul Adha itu adalah hari makan, hari untuk minum, maka dia punya ide, punya inisiatif, ndang dibeleh mawon kambingnya. Akhirnya setelah dilaporkan kepada Kanjeng Nabi, Nabi mengatakan, satuka satu lahmin. Wahai Burdah, kambingmu itu adalah kambing biasa. Kambingmu itu tidak termasuk kambing untuk berkorban. Jadi orang yang berkorban kalau menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha, Pak, itu mboten sah, Pak. Dalam riwayat yang lain orang itu harus mengganti. Jadi orang beramal itu harus didasari ilmu. Orang beramal itu harus didasari ilmu. Makanya Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, kalau jenengan baca Sahih Bukhari, Pak, atau terjemah Sahih Bukhari, itu bab yang pertama ia tulis itu bab ilmu, Pak. Bab ilmu. Kalau jenengan baca sejarah turunnya Al-Quran, Pak, Quran itu yang turun pertama adalah Iqra, membaca, Pak. Itu kaitannya dengan itu. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi yang kita perlu persiapkan untuk menyongsong bulan Ramadan itu yang pertama adalah ilmu. Ada satu hadis ini dimuat dalam buku Fadhailul Amal milik teman-teman jamaah tabligh. Itu di bab Fadilah Ramadan. Ini juga ditulis oleh Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi dalam bukunya yang berjudul Pedoman Puasa. Insyaallah hadis ini juga ada dalam kitab Nailul Autor, Pak. Nabi nate matur ngeten. Ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. An Salman qala. Dari sahabat Salman dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sa'bana. Nabi itu apabila sudah berada di akhir bulan Sa'ban, Pak. Nabi itu apabila sudah memasuki akhir dari bulan Sa'ban. Mungkin tanggal 28, kalau tanggalnya 29, atau mungkin tanggal 30, Pak. Mungkin 28, mungkin 29, mungkin 30. Nabi itu berkhutbah, Pak. Nabi berkhutbah. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sa'ban. Nabi telah berkhutbah kepada kami di akhir bulan Sa'ban. Faqala, dalam isi khutbahnya itu Nabi mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum sahrun azimun. Wahai manusia, akan datang kepada kalian
akan menaungi kepada kalian bulan yang besar. Kenapa Ramadan itu dikatakan bulan yang besar? Karena pada bulan Ramadan itu niki lek bahasane Pak Suryadi riyen nek emut kula. Pak Ustadz Suryadi ki ngrewi niki lho. Bulan Ramadan Gusti Allah ini ngobral ganjaran, Pak. Jadi ganjaran diobral, Pak. Makanya orang yang enggak biasa ke masjid niku lek Ramadan ya teng masjid, nggih Pak nggih. Luka, nggih. Jadi bulan yang besar, Pak. Bulan yang besar. Semua masjid, utamanya awal-awal Ramadan, rata-rata kan penuh, Pak. Penuh nggih, awal-awal Ramadan. Kemudian akhir Ramadan maju, sing maju namanya sope, Pak nggih, sope nggih. Jadi akan menaungi kalian atau akan datang kepada kalian bulan yang agung. Sahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Sahrun fihi lailatun khairum min alfi sahrin, bulan yang lebih utama daripada 1000 bulan. Atau ngeten Pak, kenapa Ramadan itu dikatakan bulan yang agung? Semua kitab samawi Pak, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, itu semuanya turunnya di bulan Ramadan Pak. Jadi Al-Quran turun pada tanggal 20 ke atas Pak, singkat saya Pak. Itu ada dalam keterangan ini. Jadi Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Injil turun pada bulan Ramadan. Taurat turun pada bulan Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim itu juga turun pada bulan Ramadan. Dalam bulan itu, Ramadan itu dikatakan bulan yang agung. Karena dalam bulan itu ada satu malam yang senilai dengan 1 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridotun wa qiyamu lailihi tatawuan. Allah menjadikan puasa Ramadan itu wajib. Wa qiyamu lailihi tatawuan, tarawihnya itu sunnah Pak. Tarawih itu betulnya sunnah loh Pak. Yang wajib itu puasa. Saya ulangi lagi. Jadi kata Kanjeng Nabi dalam hadis Salman ini, jadi di bulan Ramadan itu Allah mewajibkan puasa dan Allah menyunahkan qiyamul lail atau menghidupkan malam-malam Ramadan. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi karena kaman adza faridatan fima siwahu, siapa yang melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan itu sama dengan melakukan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Wa man adza fihi faridatan kana kaman adza sab'ina faridatan fima siwahu, siapa yang melakukan amal wajib di bulan Ramadan, orang itu sama dengan melakukan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Wahwa sahrus sabri, itu adalah bulan kesabaran. Wasabru sawabuhu al jannah, sabar itu pahalanya adalah surga. Wasahrul muwasah adalah bulan kasih sayang. Wasahrun yusdadu fihi rizqal mu'min, pada bulan itu rezekinya orang mukmin ditambah. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidunubihi, siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi yang pertama Pak nggih. Jadi yang pertama yang kita perlu persiapkan itu adalah ilmu. Itu yang pertama Pak. Ini mungkin yang kedua Pak. Ini saya mohon maaf barangkali nanti yang saya sampaikan itu menyinggung pada jenengan semua. Jadi pada masa Umar bin Khattab Pak. Jadi ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah Pak. Suatu ketika Umar bin Khattab itu keluar ke masjid. Keluar ke masjid di malam Ramadan, saya ulangi. Jadi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, suatu malam Umar itu masuk ke masjid Pak, mengunjungi masjid.
fa idzan nasu auzaun mutafarriquna yusallir rajulu li nafsihi wa yusallir rajulu fa yusalla bi sholati ar-rahtu. Umar itu melihat orang itu terpencar-pencar, Pak. Ada orang yang sholatnya sendiri, ada yang satu orang itu mengimami tidak lebih dari 10 orang. Itu ketika Umar menjadi khalifah. Akhirnya Umar mengatakan, wallahi inni la'aro lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsalu. Kemudian Umar punya inisiatif, alangkah baiknya kalau orang yang di masjid berpencar-pencar itu loh Pak, itu Umar menyuruh satu orang untuk menjadi imam. Akhirnya ketika itu yang ditunjuk itu ada 2 Pak. Yang pertama adalah sahabat Ubay bin Ka'ab, yang nomor 2 namanya sahabat Tamim Ad-Dari. Jadi sholat taraweh dikerjakan dengan berjamaah banyak orang tuh Pak. Itu yang memulai adalah sahabat Umar ibnul Khattab. Karena pada zaman Nabi, seingat saya Nabi itu sholat taraweh itu cuma 4 hari Pak. 3 hari atau 4 hari nih? 4 hari. Setelah itu Nabi kan sholat di rumah. Kenapa? Itu ketika itu Nabi sholat, kemudian sahabat itu ikut-ikutan Pak, ikut di belakangnya. Kemudian paginya sahabat ini cerita. Kemudian malam kedua agak rame, malam ketiga agak rame, malam keempat agak rame, malam keempat ketika masjid itu sudah penuh dengan sahabat, Nabi tidak keluar Pak. Coba jenengan, wis ngelumpuk teng masjid kayaknya boten teko. Dengan break betul Pak. Teko wis kelumpuk Pak, nggih. Hanya Nabi mengatakan pada pagi harinya, aku tahu kalian itu sudah berkumpul di masjid. Aku sengaja tidak keluar karena aku takut kalau sholat tarawih itu dijadikan wajib. Jadi Nabi tidak terus-menerus melakukan sholat tarawih di masjid itu karena Nabi tidak ingin apabila sholat tarawih itu dianggap menjadi sesuatu amalan yang wajib. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian di malam berikutnya Pak, malam berikutnya Umar bin Khattab keluar lagi. Ternyata keadaan masjid itu sudah bagus, artinya orang sholat itu diimami atau dipimpin oleh satu imam. Kemudian Umar matur ngeten, Umar matur gini. Qala Umar bin Khattab mengatakan, ni'matul bid'ati hadihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini Pak. Artinya bid'ah yang baik. Nabi itu zaman Nabi kan sholat tarawih kan tidak berjamaah. Tapi bid'ah yang baik itu ini kata Umar bin Khattab. Kemudian niki lho Pak, mungkin yang kita buat tersinggung Umar matur ngeten, wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumuna yuridu akhirun. Ngeten. Orang yang tidur. Jadi yang lain tarawih, orang itu malah tidur. Itu kata Umar, itu lebih baik apabila orang itu punya keinginan tarawih malam hari. Jadi ketika yang lain itu sedang tarawih, dia malah tidur. Nanti dia tarawihnya itu di akhir. Ini yang mempraktekkan, seingat saya, teng Pondok Al-Fatah Buduran Pak, miliknya Ustadz Broto. Miliknya Ustadz Broto Buduran itu loh Pak. Utaranya Lingkar Timur. Itu kalau 10 hari yang terakhir, itu dulu pondoknya Pak Fatkur yang kapan hari ngisi di sini Pak, Itu kalau 10 hari yang terakhir itu setelah sholat isya ya langsung pulang Pak. Semua sholatnya itu malam hari. Artinya kenapa ini saya sampaikan? Barangkali Pak, barangkali pada saat tarawih itu orang itu tidak keluar, jangan dihina Pak. Pak. Orang itu punya keinginan dia tarawih pada malam hari. Orang yang tarawih malam hari itu kata Umar ibnul Khattab itu ternyata lebih baik. Tapi lengeten benten malam ndak tarawih, waktu tarawih tidur. Itu benten malih Pak. Jadi sholat tarawih itu kalau di hadisnya Ibu Aisyah Pak,
Hadisnya Ibu Aisyah itu dalam kitab Bulughul Maram ada itu. Jadi ada seorang sahabat itu datang kepada Nabi, kebetulan ketika itu Nabi tidak ada. Yang nemu itu Ibu Aisyah. Itu tanya tentang tata cara sholat tarawihnya Kanjeng Nabi. Ibu Aisyah mengatakan, Nabi itu melakukan sholat 4 rakaat. Latas an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanyakan tentang panjangnya dan bagusnya. Makanya ngeten, Nabi kan sholat tarawih asalnya kan sendiri tuh Pak. Coba jenengan sholat tarawih ngimami. Kiai ini lewat maca 2 Pak. Buyar gitu, maton buyar niku. Jadi Nabi sholat panjang itu, Nabi itu kalau sholat malam itu 4. Jangan kamu tanyakan panjangnya dan jangan kamu tanyakan bagusnya. Kemudian Nabi melakukan 4 lagi. Kamu jangan tanyakan panjangnya, jangan kamu tanyakan bagusnya. Summa yusolli salasan. Kemudian Nabi melakukan sholat 3 rakaat. Jadi yang pertama itu 4, 4, 3. Yang nomor 2, ini yang paling banyak Pak, yang paling banyak. Ini insya Allah hadisnya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah nginep di salah satu istrinya Kanjeng Nabi. Kebetulan ketika Ibnu Umar di rumah bibinya itu, Kanjeng Nabi di situ Pak. Nabi melakukan sholat malam. Nabi itu kata Ibnu Umar, Nabi itu kalau ini ada dalam kitab Lu'lu' wal Marjan Pak. Kitab Lu'lu' wal Marjan. Dulu saya ingat anak-anak remaja punya Pak. Lu'lu' wal Marjan. Babnya bab sholat malam, bab tata cara sholat malam. Itu kata Ibnu Umar, Nabi itu ketika melakukan sholat itu 2, 1. Itu hadisnya yang paling banyak. Jadi 2, 1. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ada dalam kitab Nailul Autor. Nabi itu apabila melakukan sholat malam itu 2, kemudian witir. Jadi yang 3 ini Pak, yang 2, akhirnya 3 itu insya Allah niku alasannya. Dalam kitab Nailul Autor Pak. Kemudian yang jenengan tanyakan tadi, ketika di sini ikut 2 nggih. Ada hadis-hadis insya Allah riwayatnya Abu Dawud Pak. Nabi matur ngeten. Man qoma ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Man shalla ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama imam Pak, tarawih maksudnya. Hatta yansorifa, sampai selesai. Artinya bukan waktunya witir dia pulang. Dia sholatnya sampai nutuk, sampai witir, sampai selesai. Nabi mengatakan kutiba lahu qiyamul lailatin, bagi orang itu ditulis seperti melakukan sholat 1 malam. Dari hadis itu kita itu dianjurkan kalau sholat tarawih itu ya jangan pulang sebelum witir, jadi sampai selesai. Kemudian kalau misalnya kita pulang waktu witir, kinten-kinten di sawang pantes mboten Pak. Jenengan manggene teng ngarep. Waktu witir jenengan mantuk. Itu cara disawang enten patus mboten, Pak? Tumaslo mboten pantes. Nggih. Makanya begini, nggih. Witir dalam 1 malam witir 3 kali itu boleh lah, Pak. Maksud saya ngeten. Memang ada hadis bunyinya seperti niku. Tutuplah sholat malam itu dengan witir enten nggih. Jadi tutup sholat malam itu dengan witir. Tapi bobot hadis itu tidak haram Pak. Artinya ngeten, orang yang sudah sholat witir itu bukan tidak berarti nggak boleh sholat lagi. Walaupun kita terawihnya kita sudah witir, kita malam sholat lagi itu boleh, selama jenengan tidak witir lagi. Yang nggak boleh itu witir 2 kali. La witrona fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Misalnya ngeten, nggih. Jenengan ketika di sini tarawih jenengan sudah witir. Jenengan sholat malam lagi tidak ada masalah. Jenengan witir lagi itu tidak boleh. Tapi kalau witirnya 3 kali malah boleh. Jadi nggih. Jadi ngeten, nggih. Jenengan ketika tarawih jenengan sampai selesai, nggih, tumut witir. Jenengan sholat malam lagi, witir lagi boleh.
witir yang kedua itu tujuannya menggenapkan witir yang pertama. Setelah itu jenengan witir sing sak tenane, witir yang ketiga. Nggih. Makanya witir itu kalau 2 kali tidak boleh. Nabi mengatakan la witrona fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tetapi kalau 3 boleh. Nggih. Jadi saya ulangi lagi, walaupun kita itu sudah melakukan sholat witir, kita boleh Pak melakukan. Kita boleh melakukan sholat lagi. Ini yang mempraktekkan adalah sahabat Abu Bakar. Jangan bisa buka dalam kitab Fikih Sunnah jilid 1 bab sholat witir Pak. Jadi Abu Bakar itu kalau sholat malam kan selalu di awal Pak. Kenapa? Karena Abu Bakar itu takut kalau dia tidak segera sholat malam, nanti malamnya malah kebablasan. Tapi kalau Umar bin Khattab, dia sholatnya itu selalu di akhir malam. Nggih. Jadi ngoten Pak Imam. Jadi misalnya, nggih, kalau yang jenengan tanyakan boleh atau tidaknya ya boleh Pak. Jadi jenengan waktunya napa? Waktunya sebelum witir jenengan pulang karena kita punya keinginan witir malam hari. Kalau yang jenengan tanyakan bolehnya boleh, tapi pantas napa mboten? Rumah kula kok mboten pantas. Makanya kalau kita memang ingin sholat malam, ya wis rasah melok mawon. Tadi kan katanya Umar bin Khattab, orang yang tidur. Jadi yang lain tarawih, orang itu malah tidur. Itu lebih baik apabila orang itu punya keinginan sholat di malam hari. Nggih. Uko lene tilemnya mergo aras-arasen. Sebetulnya kan gini Pak nggih. Iktikaf itu kan secara bahasa nggih. Iktikaf itu kan orang yang berdiam diri di masjid dalam keadaan suci dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ya bisa sholat, mungkin bisa Pak sholat. Atau ketika jenengan iktikaf, jenengan namung mendel mawon masjid ini oleh Pak. Wis pokoke meneng Pak, tapi ra kuat biasanya Pak. Nggih. Jadi iktikaf itu intinya orang yang berdiam diri di masjid dalam kondisi suci dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggih. Mungkin bisa dengan sholat. Makanya ngeten, kalau jenengan berani loh Pak. Jadi di 10 hari yang terakhir itu memang kita niatkan, kita sholatnya malam hari. Kita sholatnya malam hari. Tapi mosok takmire salat bengi kabeh Pak. Terus yang terakhir sapa to Pak? Nggih, makanya monggo. Jadi tinggal napa nggih? Jadi tinggal niatnya. Intinya boleh Pak. Boleh. Nggih sampun. Yang 10 niku. Jadi ngeten Pak, nggih. Sholat tarawih itu yang paling banyak kan 11 rakaat Pak. Nggih. Tapi ada yang 13 rakaat. 13 rakaat itu yang dua namanya sholat iftitah. Sholat iftitah itu sholat pembukaan. Sholat iftitah itu tanpa membaca surat. Jadi ngeten. Jadi yang 2 sholat iftitah, pertama Pak itu tanpa membaca surat, cuma baca Fatihah. Kemudian kita membaca napa? Melakukan sholat tarawih 8 rakaat kan sudah 10. Kemudian yang terakhir witirnya 3 rakaat 13. Jadi itu ada dalam kitab Nailul Autor jilid 2 Pak. Jadi tentang banyak Pak yang melakukan sholat malam 13 rakaat. Ini insya Allah hadisnya hadis Ibnu Umar. Jadi duanya itu 6 kali. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ada yang ngoten. Atau 2, 2, 2, 2, 2, terakhirnya 3. 13. Kalau 13 itu yang 2 itu diniati sholat iftitah Pak. Atau sholat pembuka. Di depan Pak, iftitah itu artinya pembukaan. Sholat apa bahasanya nggih? Pemanasan Pak. Jadi sholat iftitah itu sholat pemanasan. Jadi keterangannya kalau tidak salah Pak, tidak saya baca. Atau mungkin minggu depan Pak saya bacakan Pak. Jadi tentang sholat iftitah. Jadi intinya sholat Nabi itu ngeten. Nabi itu kalau sholat malam itu tidak langsung panjang Pak. Yang pertama dia sholat cuma membaca Fatihah, setelah baca Fatihah ruku. Itu namanya sholat iftitah. Insya Allah Jumat depan Pak saya bacakan Pak hadis tentang sholat iftitah. Selamat Pak. Ampun. Lanjut nggih.
Jadi yang pertama yang dipersiapkan apa? Ilmu Pak nggih. Jadi untuk menyongsong bulan Ramadan yang kita persiapkan yang pertama itu adalah ilmu. Yang nomor dua Pak, yang kita siapkan itu adalah fisik Pak, kesehatan. Karena ngeten Pak nggih. Jadi Ramadan itu kan mau ndak mau kita kan merubah kebiasaan. Biasanya kita sarapan Ramadan ya mboten sarapan gitu. Biasanya kita itu makannya itu siang hari, maka di bulan Ramadan itu mau atau tidak mau kita akan memutar. Kita biasanya makan di siang hari, kita makan di malam hari. Dan di bulan Ramadan itu kita akan napa nggih kita dianjurkan untuk menghidupkan yang namanya malam Ramadan. Kalau orang itu tidak sehat Pak, apa sakit Pak? Kita siangnya puasa, kemudian malamnya kita ngedur Pak, ngedur. Ada mungkin salah satu komunitas Islam niki yang saya ingat itu ya teman-teman di Al-Fatah itu. Al-Fatah Temboro itu kalau sholat taraweh itu mulainya habis isya, selesainya jam 3 loh Pak. Niku lek tiyang mboten sehat apa saged Pak? Pun mboten tepat-tepat ngampel ya Pak, ngampel. Ngampel itu kan taraweh itu 1 malam dan 1 juz. Nggih. 1 malam 1 juz itu loh Pak. Kalau jenengan mboten sehat apa saged? Nggih. Makanya dijaga Pak, dijaga kesehatannya supaya supaya di bulan Ramadan menika kita bisa melakukan ibadah dengan maksimal. Misalnya nggih, jadi ada hadis ini. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qoma ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan Pak. Jadi menghidupkan itu mungkin orang itu malamnya digunakan iktikaf, atau mungkin malamnya itu digunakan untuk tadarus, atau mungkin malamnya itu digunakan untuk berdoa. Artinya malam itu memang betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya Pak. Maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kalau dalam kitab fikih sunnah, dalam kitab fikih sunnah jilid 1 halaman nomor 260 tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan amal di bulan Ramadan. Ada hadis ini, qad ja'akum sahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Iftaradha alaikum siyamuhu, Allah telah mewajibkan bagi kalian itu puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan Ramadan itu pintu surga itu dibuka. Tapi jangan ada pemahaman orang yang mati bulan Ramadan mlebu surga, apa ngoten lho Pak. Lo tak seeling, masih kecil dulu. Wong pokoke mati Ramadan mlebu swarga, ya delok-delok amale to Pak. Nggih. Oleh digebyah-wyah mati Ramadan, mati mlebu surga ya penak. Nggih. Artinya ngeten. Jadi yang dimaksud pintu surga dibuka itu peluang melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu banyak. Seperti saya bicarakan tadi. Orang yang melakukan amalan sunnah dianggap wajib, orang yang melakukan amalan wajib dihitung 70 amalan wajib. Nggih. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim, pada saat itu pintu neraka ditutup. Wa tuhallu fihi as-sayatin, dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi sahrin, pada bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Man hurrima khairuha, barang siapa yang dicegah dari melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu loh Pak, faqad harama, maka orang itu diharamkan dari kebaikan. Artinya ngeten nggih,
Kalau pada 10 hari yang terakhir malam Lailatul Qadar orang itu terhalang, orang itu tidak bisa atau malas menghidup-hidupkan malamnya, maka orang itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Orang menghidupkan malam niku Pak, lek mboten sehat apa saged? Mboten saged nggih. Makanya ada orang-orang tertentu. Jenengan kalau lihat iktikafnya Kanjeng Nabi, Nabi itu kalau iktikaf itu 10 hari yang pertama, Nabi itu masuk masjid itu mulai malam 21 Pak. Malam 21. Nabi pulangnya malam hari raya. Ini terhitung puasa selikur dino Pak. Puasa 21 sampai puasa 30 itu Nabi di masjid, mboten mantuk Pak. Makanya kesehatannya kudu dijogo. Kemudian pada 10 hari yang terakhir Nabi itu maksudnya di akhir-akhir hidupnya kayak Nabi. Nabi iktikaf itu mulai malam tadi 21. Ini mulai malam 11, Pak. Jadi malam 11 pun mlebet masjid, pulangnya nanti malam riyoyo. Ini ada mungkin komunitas yang mereka itu melakukan Ramadan itu semek ngibadah Pak. Makanya yang perlu kita siapkan apa nggih? Pertama ilmu, yang nomor 2 kesehatan, yang nomor 3 amal ibadah Pak. Dan napa nggih? Bahasanya segera dimulai sejak sekarang. Nggih. Yang terakhir duit Pak. Nggih. Kenapa? Karena Ramadan itu kan ada orang-orang tertentu. Jadi selama bulan Ramadan mereka memang tidak bekerja. Jadi Ramadan itu napa nggih? Khusus untuk beribadah. Saya punya teman dari Medaeng namanya Pak Pur. Dia itu lek iktikaf teng Persis, Pak. Teng Persis Bangil. Jadi daleme Medaeng lek iktikaf teng Bangil itu kalau Pak. Berangkatnya itu malam puasa 20. 10 dina teng mriko, Pak. Dan niku cara mboten duwe duit apa saged. Napa damel sang? Nggih. Makanya kita kalau kita tidak punya harta, kita tidak punya uang, apa bisa kita memberi buka? Tidak bisa. Makanya 4 Pak insya Allah yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong bulan Ramadan ini. Yang pertama bekal ilmu Pak, itu yang paling penting. Yang nomor 2 bekal fisik. Yang nomor 2 bekal ibadah. Yang nomor 4 bekal harta. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini dikelompokkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang mudah melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan sehingga ketika Ramadan berakhir dosa-dosa kita diampuni seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Mungkin berkaitan Pak yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya dari saya sendiri. Harapan kami, harapan saya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu dan bisa menambah ilman kita semuanya. Amin. Moga kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.